Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena ia menjadi rebutan para bidadari surga. Meskipun beliau hanya seorang yang sangat biasa di mata manusia. Ia tidak tampan dan juga tidak kaya, bahkan ia tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya, sehingga ia tidak mengetahui nasabnya. Beliau adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Begitulah ia dipanggil. Ia memiliki ciri fisik yang pendek dan berkulit hitam. Pakaiannya lusuh dengan kain yang usang. Kakinya pecah-pecah karena ia tidak beralas. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Nama Julaibib merupakan nama yang tidak biasa dan tidak lengkap. Nama ini bukan ia sendiri yang menghendaki, bukan pula orang tuanya. Julaibib hadir ke dunia tanpa mengetahui siapa ayah dan ibunya. Demikian pula orang-orang, semua tidak tahu atau mungkin bahkan tidak mau tahu tentang nasab Julaibib. Sedangkan bagi masyarakat Yastrib Madinah saat itu, orang yang tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan aib yang besar. Dahulu di Masjid Nabawi ada golongan orang yang disebut sebagai Ahlu Sufah, yakni orang-orang yang tinggal di teras Masjid Nabawi. Mereka tidak punya tempat tinggal dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Tidurnya hanya berbantalkan tangan dan berkasurkan pasir dan kerikil. Namun mereka memiliki semangat menuntut ilmu dan ibadah yang sangat baik. Julaibib inilah salah satu dari golongan tersebut. Julaibib selalu berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meskipun tidak ada yang memperhatikan sosok sahabat mulia ini karena kondisinya, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Suatu ketika, Julaibib yang tinggal di Sufah Masjid Nabawi ditegur oleh Rasulullah SAW. "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Rasulullah SAW menanyai dengan penuh kelembutan, "Siapakah orangnya yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasul?" Jawab Julaibib dengan tersenyum. Pada jawaban tersebut tidak ada kesan menyesali diri, apalagi menyalahkan takdir yang telah Allah gariskan untuk dirinya. Rasulullah SAW yang mendengar jawaban Julaibib juga ikut tersenyum. Hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah SAW kembali menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga pada hari ketiga, Rasulullah SAW memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansar. Setelah tiba di rumah salah satu pemimpin Ansar tersebut, Rasulullah berkata kepada sahabat Ansar itu, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang Nabilah calon menantunya. "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah SAW. "Untuk Julaibib?" Sahabat Ansar itu pun bingung. Ia tidak langsung menjawab Rasulullah karena kebetulan ia tahu siapa Julaibib, seorang sahabat Nabi yang tidak punya dan wajahnya juga tidak tampan. "Tentang hal ini, saya harus meminta pertimbangan istri saya," kata sahabat Ansar, ayah sang gadis yang akan dilamar Rasulullah SAW. "Wahai istriku, Rasulullah datang untuk melamar putrimu," kata sang suami. Karena beranggapan Rasulullah lah yang akan menjadi menantunya, sang istri langsung menjawab, "Terima saja, sedikit pun aku tidak keberatan. Tapi bukan untuk beliau, melainkan untuk Julaibib," kata sang suami. Mendengar nama Julaibib, sang istri itu berubah wajahnya. "Apa? Dengan Julaibib?" Istrinya pun terkejut dengan lamaran tersebut. Bagaimana bisa? Julaibib itu berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah,
tidak berpangkat, dan tidak pula berharta. Bagaimana nanti kata orang jika kita menikahkan putri kita dengan Julaibib? Kalau untuknya, aku tidak akan menikahkan putri kita." Sang ibu itu pun merasa keberatan karena mengkhawatirkan masa depan putrinya. Ya, kekhawatiran yang wajar bagi orang tua. Putrinya yang sangat cantik jelita harus menikah dengan laki-laki yang tidak tampan dan tidak punya. Wajar bila ia merasa khawatir dan tidak menyetujui lamaran tersebut. Putrinya yang sendari tadi mendengarkan perdebatan orang tuanya keluar dari balik tirai. Gadis itu berkata, "Wahai ayah, ibu, apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian kepada diriku," kata sang gadis. Sang gadis solihah itu lalu membacakan ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Masya Allah, inilah wanita solihah. Dia tidak melihat seseorang pria dari tampilan fisiknya, apalagi harta bendanya. Mereka hanya melihat kebaikan dan kesolehan laki-laki yang melamarnya. Mendengar penuturan putrinya, ayah sang gadis tadi kemudian menemui Rasulullah dan Julaibib dengan wajah yang lebih tenang. Beliau berkata, "Wahai Rasulullah, aku menerima pinanganmu. Nikahkanlah putriku dengan Julaibib." Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan Engkau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Demikianlah doa indah Rasulullah SAW. Sungguh satu pernyataan yang menunjukkan ketundukan terhadap perintah Rasulullah SAW. Wanita solihah itu tidak melihat diri calon pendamping hidupnya kecuali dengan pandangan agama. Dia sangat memahami bahwa kemuliaan dan kebahagiaan hidup seseorang hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sikap seorang yang beriman kepada Rasulullah SAW. Perintah Rasulullah selalu didahulukan dari keinginan pribadinya. Dia yakin keputusan Rasulullah SAW itu yang terbaik. Ya, ilmu selalu membimbingnya kepada kebaikan dan ketundukan kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Rasulullah dan Julaibib undur diri. Dalam perjalanan pulang, Julaibib hanya bisa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Dan karunia yang terbesar bagi Julaibib adalah disayangi oleh Rasulullah, karena tidak semua sahabat punya kesempatan untuk diberi perhatian lebih dari Rasulullah. Hari pernikahan pun ditentukan. Hati Julaibib diliputi perasaan haru dan gembira dalam penantian pernikahannya. Istri yang solihah akan segera menjadi pendamping hidupnya. Kehidupan baru akan segera ia jalani. Namun ternyata angan-angan itu serasa hilang ketika seruan panggilan untuk berjihad terdengar olehnya. Karena pada saat yang bersamaan Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Julaibib radhiyallahu anhu dalam kebimbangan. Ia bingung manakala harus memilih antara istri solihah atau mati syahid yang selama ini ia cita-citakan. Dan pada akhirnya kerinduan terhadap mati syahid di medan perang menjadi pilihannya. Julaibib memutuskan untuk berangkat bersama Rasulullah menghadapi kafir Quraisy di medan Uhud. Ketika perang terjadi, Julaibib bersama pasukan yang lainnya dengan gagah berani menghadapi kafir Quraisy. Bahkan
Ketika kaum muslimin terdesak akibat serangan mendadak dari belakang Bukit Uhud yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih belum masuk Islam, Julaibib tidak mundur. Hingga pertempuran usai, jumlah kaum muslimin yang gugur cukup banyak. Di dalam pasukan muslimin yang syahid, salah satunya adalah Julaibib radhiyallahu anhu. Pada akhir pertempuran, Nabi SAW bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasul," serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Kemudian Rasulullah kembali bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian sahabat menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib." "Carilah Julaibib," kata Rasulullah. Dan pada saat itu para sahabat baru tersadar. Kemudian para sahabat segera mencari jasad Julaibib radhiyallahu anhu. Para sahabat mendapati jasad Julaibib tersungkur dan di sekelilingnya terdapat 7 jasad orang kafir. Segera para sahabat memberitahukan kepada Rasulullah tentang jasad Julaibib radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW segera menghampiri jasadnya. Rasulullah SAW berdiri di samping jasad Julaibib radhiyallahu anhu dan bersabda, "Julaibib telah membunuh 7 orang ini sendirian. Sesungguhnya dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Ucapan Rasulullah tersebut membuat banyak sahabat iri. Ternyata Julaibib yang jarang sekali mereka hiraukan memiliki kedudukan sangat istimewa di hati Rasulullah. Ia mati syahid dan dinyatakan bagian dari Rasulullah. Kemudian dengan penuh lemah lembut dan kasih sayang, Rasulullah SAW mengangkat jasad Julaibib dan terus menyandarkan jasad Julaibib radhiyallahu anhu di lengannya sampai akhirnya Julaibib dikuburkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniai jalan keluar bagi Julaibib dan calon istrinya yang salehah tersebut. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia ini akan mendapatkan istri yang salehah dan bertakwa, tapi para bidadari surga telah terlalu lama merindukannya. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang kurang bersahabat padanya. Rupa memang tidak seelok para bangsawan. Harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkannya. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah daripada kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia. Semua itu akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.